halo para tetangga, jika kalian melihat video barusan, itu adalah sebuah video berkendara dari seorang VTuber yang bernama Ilyas Koskova. Di mana dalam video tersebut dia melakukan akselerasi yang tidak perlu, seperti menggunakan bahu jalan tol, padahal sebelahnya tuh kosong sama sekali, dan bahkan mendahului mobil tetapi dari bahu jalan. Sehingga sangat membahayakan pengemudi truk yang didahuluinya dan juga pengemudi truk yang sedang parkir di bahu jalan. Tentu karena video tersebut cukup berbahaya, jadi banyak netizen yang memberikan komentar kepada dirinya untuk tidak lagi menggunakan bahu jalan, terutama di jalan tol. Menegurnya karena itu merupakan tindakan yang berbahaya, melanggar peraturan dan yang lainnya. Tetapi sepertinya si Ilya ini nggak mau dengar. Ia bahkan memberikan berbagai statement yang bisa dibilang cukup denial, seperti mari kita bacakan. Hobi gue denger mobil tuningan gue sendiri, ngerasain mobil gue sendiri tanpa nyelakain nyusahin orang lain atau diri gue sendiri. Gue nggak bikin mereka ngerem, harus melan demi gue ataupun mereka kaget. Jakarta Surabaya 700 km, kalau stay konstan 130 atau 140 km tanpa kena ngendat nyampe kok 5 jaman. Iya, nggak melan karena ngambil bahu jalan. Iya, gue udah nyetir dari kecil, gue buat sendiri mobil gue tahu performanya, kapabilitasnya, bisa apa nggaknya dia akselerasi. Gue nggak kebut-kebutan asal-asalan, makanya gue nggak beli asal mobil baru stok yang dari pabrikannya ada kenceng, terus kebut-kebutan karena mobil gue kenceng. Selama gue nyetir, gue selalu nggak nyusahin orang lain, gue ngambil tanpa bikin mereka harus slowing atau ngerem atau kaget. Gue ngambil dengan perhitungan gue sendiri. Gue nggak pernah nyelakain orang lain dan diri gue sendiri selama 18 tahun nyetir. Nggak pernah ketilang juga. Gue diajar nyetir dan ngoprek dari umur 10 tahun. Ortu gue orang bengkel. Gue nggak kebut-kebutan asal-asalan di jalan cuman gara-gara mobil gue kenceng. Hobi gue bukan kebut-kebutan. Gue tahu performa mobil gue, kondisi mobil gue, mampu apa enggaknya dia. Gue tahu kapan gue harus ngambil kapan, ngerem kapan apa. Kalau gue lihat gap mobil sebelah tipis dan gue masih di gigi 4 dan gue tahu mobil gue nggak bisa aksel, nggak bakal gue ambil. Dipikir-pikir ngapain gue jelasin ya, mereka juga emang nggak bakal ngerti apa yang dipikirin sama orang yang emang petrolhead. Gue tuning dan build mobil gue sendiri, bukan balik stok kencang-kencangan terus ugal-ugalan. Of course, gue bejek hasil blood and sweat gue. Yes, safely tanpa nyusahin dan celakain orang lain. Whatever it is, I won't stop doing what I'm doing. Kalian pasti bakal banyak nyumpahin gue mati ataupun kecelakaan. Gue tahu, tapi itu berlaku kalau gue nyusahin orang lain, yang which never happen. Karena gue selalu mengutamain pengendara lain. Gue ngebut dengan risk diri gue sendiri tanpa seret orang lain, padahal ada temennya. I stop explaining myself and let you guys yap and burn. I'll keep doing whatever I'm doing anyway. Gue tahu secara hukum gue salah, tapi gue nggak nyusahin atau ngecelakain pengendara lain. Tapi gue nggak jadiin bahu jalan buat racing, nggak ngotak kayak orang-orang pakai mobil stok kenceng-kenceng ugal-ugalan, nggak lihat dulu bisa apa enggak. Cuman karena mobil gue kenceng terus seenaknya. Selama nyetirnya pakai otak dan perhitungan sih aman-aman aja kok ngambil bahu jalan. Itu tadi statement-statement dia yang cukup denial, dan mari kita breakdown. Ini yang paling aku suka sebenarnya. Yang pertama ya, netizen itu memberikan komentar peringatan demi keselamatan orang yang berkendara lainnya di jalan. Mereka nggak peduli lu tuning mobil lu sendiri, lu petrolhead, lu bisa dengerin suara mesin, lu jago banget berkendara, atau bahkan lu bisa ngalahin Razor Need for Speed Most Wanted. Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah bahwa tindakan kamu ngebut-ngebutan di bahu jalan itu adalah tindakan yang berbahaya. Itu yang mereka pedulikan. Apalagi di jalan tol, yang dimana semua orang nggak bisa ngerem mendadak karena itu berbahaya. Bayangin jika supir truk yang kamu potong dari kiri tersebut terkejut karena ada yang motong dia dari bahu jalan gitu misalnya. Ih anjir, terus dia banting setir ke kanan, terus tiba-tiba dari kanan ada mobil yang lain. Der! Pernah nggak berpikir sampai sana? Pernah nggak? Yang kedua, ini ku ambil dari detik.com. Dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024, tepatnya di pasal 69 ayat 2, dijelaskan bahwasanya bahu jalan digunakan untuk 1. Digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat. Apakah keadaan seperti ini darurat? Tentu tidak. 2. Diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti, which is supir truk yang ada di bahu jalan sebelum kamu mendahului supir truk yang sebelah kanan kamu. Tidak digunakan untuk menarik, menderek, ataupun mendorong kendaraan. Tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, dan ataupun hewan. Tidak digunakan untuk mendahului kendaraan. Kamu melanggar poin nomor 1 dan juga melanggar poin 5. Pengguna jalan yang tidak mengindahkan penggunaan bahu jalan dengan benar akan terkena sanksi, yaitu pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Aturan hal ini terdapat pada pasal 287 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, itu dari peraturan pemerintah tuh. Yang ketiga, mari kita hitung jarak tempuh. Diketahui Jakarta Surabaya memiliki jarak 783 km dan diketahui pula kecepatan yang dimiliki 135 km per jam seperti yang kamu bilang tadi ya. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Surabaya? Rumusnya adalah
Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, yang hasilnya adalah 5,8 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk konstan nih dari Jakarta ke Surabaya adalah 5,8 jam dengan kecepatan yang konstan sekitar 135 km per jam. Dan menggunakan bahu jalan, seperti yang kamu bilang tadi. Nah, karena aku tidak pernah ke Surabaya, mungkin kalian bisa menjelaskan ini. Apakah make sense ke Jakarta dan ke Surabaya menempuh waktu 5,8 jam dengan kecepatan 135 km per jam konstan di bahu jalan tol? Apakah itu make sense? Coba di kolom komen, aku juga pengen tahu. Karena aku juga nggak pernah bawa mobil sampai ke Surabaya nih masalahnya. Aku pengen pendapat kalian nih. Yang keempat adalah, jika kamu mengaku 10 tahun nyetir dan ngoprek mobil, menurutku itu terlalu anime ya. Dan umur bijaknya orang punya SIM A itu 17 tahun. Ya berarti selama 7 tahun kamu mengakui kalau kamu menyetir secara ilegal. Kalau aku jadi orang tua, kayaknya aku nggak kepikiran untuk kasih anakku 10 tahun untuk suruh nyetir dan ganti oli sendiri. Kayaknya nggak make sense gitu. Enak, nyetir bawain papa ke mall gitu, atau nih ganti olinya gitu. Kayak aku nggak make sense sih. Rasanya ya aneh aja, kecuali kalau memang oprak-aprik gokar itu mesti masuk akal lah. Tapi kalau mobil pada umumnya kayaknya mesti nggak make sense ya. Tapi nggak tahu, orang-orang kan beda pengalamannya. Dari pengalaman kamu 18 tahun nyetir dan tidak merasa bersalah mengambil bahu jalan tol, yang merupakan common sense pengendara. Jadi orang-orang yang nyetir itu pasti sadar kalau gua ngambil bahu jalan tol nih, gua salah. Kalau kamu merasa hal itu tidak salah, atau ya merasa ngebut di bahu jalan tol itu biasa aja, ya berarti kamu tuh sebenarnya memang pengendara yang buruk. Even kamu udah 18 tahun nyetir. Jadi dengan pengalaman kayak gitu, rasanya bohong banget kalau kamu nggak pernah kena tilang dengan gaya berkendara seperti itu. Karena menurut aku, orang yang nggak pernah kena tilang itu cuma ada 2 orang. Yang pertama, dia tuh benar-benar banget sangat mematuhi lalu lintas. Itu pasti nggak pernah kena tilang. Dan yang kedua, memang jarang berkendara. Kalau dari 2 hal ini, kemungkinan kamu tidak di salah satunya. Aku juga nggak tahu apakah SIM kamu tuh murni lulus ataupun nembak. Sekarang sepertinya kamu juga tidak paham bahwa marka lulus tidak digunakan untuk mendahului pengendara lain. Apalagi dari bahu jalan tol. Karena di ujian SIM biasanya ada pengenalan marka jalan. Yang kelima adalah, kamu merasa banyak orang nyumpahin kamu mati, kecelakaan ataupun nyusahin orang lain. Dan kamu mengatakan, never happen, gak pernah terjadi, karena kamu selalu mengutamakan orang lain. Ini sungguh kata-kata yang berbanding terbalik dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu berkendara di jalan. Di bumi ini tidak ada kamus yang tidak pernah, yang ada belum. Sejago-jago Schumacher ataupun Hamilton, mereka pernah mengalami kecelakaan. Ngomong mengutamakan orang lain sambil melakukan kegiatan yang membahayakan orang lain, menurutku ini kata-kata yang sangat aneh yang dilontarkan dari orang yang melanggar lalu lintas. Karena pada dasarnya peraturan di jalan digunakan untuk kepentingan dan keamanan bersama. Jalanan itu adalah fasilitas umum. Sehingga berkendara dengan hati-hati juga sangat penting. Karena terkait dengan nyawa orang lain. Ya, aku harap setelah dari permasalahan ini, kita lebih memahami lagi bahwa berkendara itu bukan soal dirimu aja, tetapi orang lain yang bersamamu, yang bersama-sama di jalan. Menurut kalian gimana? Silahkan di kolom komen. Thank you semua.